Elvitor, teman Anda menciptakan hari-hari penuh keindahan. Keren dan terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat hari ini ya, Prof ya. Senang Alhamdulillah. hari ini bertemu dengan dulur Elvitor, ya. Bertemu dengan orang-orang yang soleh dan solihah. Nggih. Apalagi pada saat yang hari-hari ini masih dalam suasana Lebaran. Ya Allah, nggih. Ya, saya banyak bicara selama setahun. Mungkin banyak salah dan menyinggung perasaan semua pendengar dan pemirsa. Saya mohon maaf. Ya, mohon maaf. Ya, sami-sami. Nah, Idul Fitri ini itu artinya kembali, fitri itu bersih. Jadi ya berarti bagaimana Idul Fitri ini kita menjadi orang yang hatinya bersih. Hatinya bersih. Nah, kita ini kan Masya Allah, Ya jadi Allah. bergembiralah dulur semuanya, pemirsa, pendengar. Dosa kita semuanya diampuni Allah, ya. Nggih. Karena siang berpuasa, Masya Allah. Ya Allah. Bahkan sekarang masih ada yang sedang berpuasa tambahan, yaitu puasa Syawal. Ya, hanya 6 hari ya, tapi itu sama dengan setahun ya. Masya Allah. Setahun. Lalu kemarin kita semalam sama dengan 83 tahun. Ya toh? Ya Allah. Semuanya. Dosa-dosa habis semuanya. Lalu kita itu kan dosa kepada Allah. Kepada istri tidak bisa dihapus dengan Ramadan, tidak bisa dengan suami, tidak bisa dengan tetangga, tidak bisa. Enggak bisa ini, Prof ya. Bisa, harus yang punya hak untuk memaafkan itu adalah orang yang terluka. Oh, ya. Orang yang terluka dan orang yang terzalimi. Maka kemudian kita di Indonesia punya budaya yang tidak ada di dunia, yaitu mohon maaf lahir batin. Allah. Yang lain hanya Id Mubarak. Artinya mudah-mudahan Idul Fitri ini diberkahi. Gitu. Ya, ada lagi. Pokoknya yang host Indonesia itu ya mohon maaf. Maaf lahir batin, Masya Allah. Jangan meremehkan itu loh ya. Pribadi yang meminta maaf itu pribadi unggul. Malah unggul malahnya, Prof. Mau minta maaf. Nggak semua orang loh mau minta maaf. Nah, kita sekarang dibudayakan minta maaf. Oh ya Allah. Nah, juga pribadi unggul itu ya juga memaafkan. Nah, sekarang kita kan nggak pernah tanya, minta maaf ya, apa salahmu? Enggak pernah. Enggak ada. Kita sudah membuka diri full ya. Masya Allah. Ya Allah. Maka hari ini saya yakin bahwa semua kita ini menjadi pribadi yang memang bersih. Dijaga kebersihan ini. Ya, dijaga kebersihan ini. Ada ini ya, sufi legendaris abad ke-13 ya. Bahkan ini ya penyair juga, namanya ini Jalaluddin Rumi. Jalaluddin Rumi ya, Prof ya. Itu. Ini mengatakan laisal ajab antadhira fil hawa. Yang namanya manusia yang mengagumkan, manusia yang unggul lah. Manusia yang ajaib. Itu bukan orang yang punya kemampuan terbang di udara. Sakti buatnya. Ya, jadi kalau ada orang terbang di udara, di angkasa, jangan heran, tidak perlu heran. Itu biasa. Ya Allah. Ya. Autamshi 'alal ma'. Kalau Anda melihat orang jalan di laut, menyeberangi sungai, jalan di atas air,
Nggak perlu. Nggak perlu. Nggak perlu. Sama sekali nggak perlu. Ya Allah. Tapi kamu harus heran kepada ini. Balil ajab antasiru 'alal ardi biqalbin naqiyyin la yahmil haqdan wala huluran. Tapi kagumlah kepada orang yang tidak pernah marah, tidak pernah sakit hati, tidak pernah tersinggung, tidak menyimpan dendam. Nah, itulah baru kamu kagum sama orang itu ya, Prof. Itulah pribadi yang top ini. Masya Allah. Ya Allah. Ya marah, mau sakit hati ya mungkin bisa aja. Tapi pada jam-jam itu aja sakit hati. Setelah itu tidak usah. Tidak usah. Maka saya mengajak diri saya sendiri, Mas Ishak dan semua pemirsa ini untuk berlatih untuk berpikir positif terhadap semua kejadian. Ya. Kalau kita dicaci orang ya berpikirlah begini, alhamdulillah saya yang dicaci berarti saya yang dapat kiriman pahala dia. Allah. Berpikir positif lagi, alhamdulillah berarti dosa saya terkurangi. Ya Allah. Yang kedua berarti itu pun gini. Jadi berpikir bahwa dia itu ya dikirim Allah ke sini. Dia bukan datang sendiri, dia dikirim Allah ke sini pasti untuk mengajari saya menjadi orang yang dilatih untuk menjadi pribadi yang tenang. Masya Allah, gitu ya Pak. Ya. Nah, kalau sedikit-sedikit dikaitkan dengan Allah, itulah namanya pribadi yang meyakini bahwa la ilaha illallah. Tidak ada yang terjadi tanpa ada izinnya Allah. Ya Allah. Jadi kalau kita marah kepada orang yang mencaci-caci kita, ya, mengolok-olok kita, sebenarnya kita tidak sadar bahwa kita juga protes kepada Allah. Kenapa engkau mengirim orang itu ke saya? Padahal itu dikirim untuk mendidik kita menjadi manusia tegar. Jadi kaitkan segala sesuatu itu dengan Allah. Jatuh ya sudah, sakit ya sakit, tapi yakinlah bahwa itu memang sudah tanggal yang ditetapkan Allah. Jadi saya ulang kata-kata Jalaluddin Rumi, laisal ajab an tatira fil hawa. Kamu tidak perlu heran kepada orang yang bisa terbang di angkasa. Hanya pakai sarung saja terbang. Pakai celana pendek bisa terbang. Sebab itu bisa nanti itu bisa diajarkan gitu ya. Saja dengan ilmu tertentu ya. Ya ada ya Prof ya. Al-tamshi 'alal ma, berjalan di atas air tidak perlu kaku. Balil ajab antasiru 'alal ard, yang namanya pribadi yang mengagumkan itu adalah orang yang berjalan di bumi, berada dalam keluarga, di tempat kerja, di tangga, sesama jamaah masjid, sesama teman, seolahraga, pokoknya gitu tuh. Naqiyin, hatinya ini bersih. Tidak pernah ngomong yang macam-macam, diam. Ada rezeki diberikan. Jadi dia tidak hanya memberi uang, tapi memberi kesejukan. La haq dan la yahmil haq dan walau tidak, artinya tidak ada kebencian atau kesombongan. Tidak mentang-mentang siapa saya dan sebagainya itu ya. Jadi pemirsa, Idul Fitri ini menjadikan kita start tahun ini untuk bagaimana kita mau menjadi pribadi yang anggun, pribadi yang berbicara yang lembut, tidak melukai orang, dan dilukai orang pun itu ya dikaitkan dengan Allah.
Saya yakin nanti Allah akan dengan ajak ini, dengan mengajari, Allah sedang mengirimi saya untuk belajar sesuatu dari yang bersangkutan. Ya Allah. Sekali lagi, Idul Fitri adalah start kita menjadi manusia yang mengagumkan. Ya itu saja, nanti akan kita lanjutkan. Masya Allah. Baik, Dulur Victor, kita akan lanjutkan kembali Dulur setelah jeda berikut ini Dulur. Jangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan tauladan di dalam hal segala sesuatu yang selalu serius, ya, tegang, tapi di sela-sela yang serius dan tegang, Rasulullah masih punya sense of humor, jadi punya rasa humor. Gitu. Nah inilah yang serial kedua, serial humor Nabi yang kedua. Ini saya tulis ya. Ada saatnya, halaman 20. Halaman 20 di buku religi ya Prof ya. 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 Jadi Nabi, kita semuanya ini harus belajar dari Nabi itu. Ada saatnya kita ini belajar bagaimana mencairkan suasana yang sepi atau tegang dengan humor yang ringan. Nah, mengapa begitu? Ya, sebab senyum meningkatkan kesehatan, keakraban antar teman dan keluarga, serta menambah daya kekebalan tubuh. Ya Allah. Ya, saya ulang ya pemirsa, bahwa senyum, kalau Anda tersenyum, nah, itu meningkatkan kesehatan, satu tambah sehat. Ya. Ya, kemudian keakraban antar teman, senang loh. Ya. Kan senyum itu menular. Kalau Anda tersenyum itu yang lain senang. Oh kok senang ya orangnya. Kalau kita susah, sedih, itu cemas, orang lain juga ikut cemas. Ada apa ya kok cemas loh, ya kan? Dan juga keluarga, keakraban teman dan keluarga, serta menambah daya kekebalan tubuh. Saya pernah diantar Gojek ya, teman-teman Gojek ya, teman-teman angkutan transportasi online ya. Ini, selamat bekerja, berjuang ya, yang kuat, yang sabar. Nah ini orang ini periang, orang ini ceria ya. Gojeknya ini ya nyanyi, semuanya tidak kelihatan sedih. Lalu saya tanya, saya gini, Mas, orang kayak jenengan ini biasanya ya itu jarang flu gitu. Bagaimana Bapak tahu itu? Iya memang betul saya jarang flu. Iya, ya karena sampean periang. Allah. Itu dari kekebalan tubuhnya. Orang yang pendiam kemudian tidak periang itu juga rawan. Maka jadilah orang yang ya seperti Nabi, ada saat-saatnya serius, ada saat-saatnya itu juga guyonan yang sedikit kekebalan tubuh. Iya betul banget. Bahkan Stephen Hawking ya mengatakan life would be tragic if it weren't funny. Nah, life would be tragic if it weren't funny. Ya, saya terjemahkan yang bebas. Hidup akan menyedihkan andaikan tidak ada kelucuan. Akan lebih menyedihkan ya bro. Ya, kalau tidak ada kelucuan. Allahu Akbar. Nah ini Zaid bin Aslam bercerita, ini sahabat Nabi bercerita begini. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang wanita. Terus berkata, Nabi,
suamiku ingin ya ketemu Nabi, Panjenengan ya, nggih. ketemu Nabi. Siapa nama suamimu? Itu Nabi tanya begitu. Itu dijawab, suami saya. Oh, itu toh suamimu itu pria yang sebagian matanya putih, itu. Oke. Iya. Wah, ini wanita itu kaget. Loh, demi Allah mata suami saya itu tidak cacat. Nabi, suami saya itu matanya normal, tidak cacat. Nabi kok nyebut Putih. Nggih. Nabi mengulang, iyalah, di mata suamimu itu ada bagian yang putih. Loh, demi Allah tidak ada yang putih, Nabi. Tidak ada, suami saya itu sehat. Mau meyakinkan. Ya Allah. Lah untuk apa Nabi kok begini, kok apa itu tanda petik ya menggoda sedikit gini. Ya supaya tidak kaku. Dan pasti Nabi kalau membuat humor kepada seseorang itu ada alasannya. Orang itu apa gitu. Karena Nabi itu tahu. Ya contohnya lah kayak gini tuh. Ada orang datang kepada Rasulullah, lalu Nabi, apa sih yang paling baik di dunia ini? Apa perang? Ikut perang? Oh enggak. Apa mau itu mengangkat membebaskan orang dari kemiskinan? Enggak. Lah apa Nabi? Sholat pada waktunya. Oh ya Allah. Sholat di awal waktu. Nah, kenapa kok begitu? Iya, Nabi tahu orang ini yang dihadapi itu memang orang yang sering sholatnya agak akhir. Oh gitu ya. Nabi itu tahu. Nabi juga ditanya lagi. Nah, orang lain, Nabi dalam Islam itu yang terbaik itu apa Nabi? Yang terbaik itu ya inilah perilaku yang terbaik untuk ibu bapak. Lo perang? Enggak. Itu yang itulah kenapa? Ya karena orang ini gitu loh. Karena ada umpamanya lagi apa yang terbaik dalam Islam itu Nabi? Yang terbaik ya jihad fisabilillah itu, berjuang, menjadi pejuang. Iya Nabi tahu orang ini ya bisa saja orang ini pikirannya tidak pernah mikir tentang perjuangan. Mikirnya itu mikir keluarga saja itu nggih. Mikir di karir saja. Lah Nabi juga begitu. Kenapa orang ini diajak humor ini tidak? Itu ya karena Nabi tahu. Ya Allah. Pada wanita ini gitu. Oh itu toh, jadi kamu itu istrinya laki-laki yang matanya putih itu toh. Oh, udah makanya dia cepat-cepat pulang, lari, melihat, meriksa matanya suaminya itu. Oh diperiksa ini baru. Iya dilihat, apakah suami? Dilihat gini, apa kamu ini? Iya itu kata Nabi loh. Kamu kok matamu ada yang putih itu. Loh, Nabi, kamu goda kamu. Dan tidak bohong Nabi itu. Setiap mata ya ada bagian yang putih toh. Iya Pak. Iya Allah. Setiap mata kan ada bagian yang putihnya. Kata sang suami itu sambil dia tertawa lebar. Allahu Akbar. Kenapa Nabi? Iya, daripada dia cemburu gitu. Kepada mungkin orang yang sudah periang mungkin tidak. Dan juga untuk mengakrabkan. Ya masa sebagai seorang nabi kemudian menghalangi orang untuk berakrab ria itu kan. Jadi saya tulis, saudaraku hindari cemberut dan kesedihan. Ya, masa hari raya cemberut. Ya. Mboten ya Prof ya. Walaupun menjelang hari raya itu kemarin itu dan setelah hari raya ini banyak orang yang susah. Satu karena
uangnya habis toh. Iya, Habis. langkah. Nggih. Oke, Nggih. itu. Senyum dan optimislah bersama orang-orang yang bahagia dan optimis. Ya Allah. Senyumlah bersama orang-orang yang bahagia dan optimis. Itu ada kata mutiara ya, quote ya, kutipan, tapi saya tidak tahu siapa yang mengatakan ini. Itu tolong dibaca itu. Laugh and the world laughs with you. Cry and you will cry alone. Iyalah gitu. Jadi love and the world loves with you. Love and the world Laughs loves with with you. you. Artinya tertawalah. Kalau kamu tertawa, dunia akan tertawa bersamamu. Ya. Ya Allah. Nggih, nggih. Menangislah, cry and you will cry alone. Menangislah. Tapi ketahui bahwa engkau akan menangis sendirian, sebab dunia tidak mau diajak menangis. Ya. Ya Allah. Love and the world Laughs loves with with you. you. Senyum. Ayo senyum, yang bahagia, senang. Nggih, nggih. Ya soal sakit ya dipikir pelan-pelan, tidak usah di rezeki nanti kan ada saatnya. Nggih. Kan air itu ya ada pasang ada surutnya. Hari itu ya ada siang ada malam. Hidup di dunia ini ya kadang ketemu orang yang menyenangkan, ketemu orang yang menjengkelkan. Ya Allah. Tapi senyumlah saja terus. Love and the world loves with you. Senyumlah, dunia akan senyum bersamamu. And cry, you will cry alone. Menangislah kamu, ya. Tapi kamu akan Menangis sendiri. terkejut. Kok anak yang lain tidak ikut nangis ya? Oh, enggak. Menangislah dan kamu akan menangis sendirian. Allah ya Karim. Ya, terima kasih. Nggih, luar biasa sekali ini, Bro. Baik dulur. Ya, saya akan berbicara tentang jangan mengemis belas kasih orang. Ya, jangan mengemis belas kasih orang. Begini ya. Ya, mengemis belas kasih orang itu begini mamanya. Saya lapar nanti. Enggak ada ya yang memberi saya. Itu namanya mengemis. Walaupun tidak diucapkan, tapi itu mengemis. Di dalam hatinya itu Ya, itu mengemis. berarti mentalnya mental mengemis. Allahu Akbar. Ya, nanti kan dibantu dulur-dulur. Nah, itu. Nggih, nggih. Masa anda kasihan sama saya? Itu berarti mengemis. Allah. Nggih. Maka Rasulullah itu mengatakan wa anna izzahu istighna'uhu 'anil nas. Dan manusia perkasa itu adalah manusia yang tidak bergantung kepada orang, tidak mengharap-harap belas kasih orang. Okay. Ya, dia hidup, ya dia harus bisa hidup sendiri. Jangan sampai hidupnya itu dihidupkan orang. Orang ya. Itu manusia merdeka. Masya Allah. Itu pribadi merdeka. Wa anna izzahu istighna'uhu 'anil nas, kata Rasulullah itu. Orang perkasa dan mulia itu ya orang yang tidak marah. Nah, kita ini kadang-kadang juga rasa begitu itu masih ada kadang-kadang. Nggih. Masa ada kasihan sama saya. Ya. Allah. Pasti nanti dia membantu saya. Nggih. Nah, kata Sayyidina Ali, saya ini sudah kenyang tentang derita macam-macam di dunia ini. Kenyang saya. Dan derita yang paling berat itu adalah derita tentang akibat dari kita mengharap belas kasih orang. Masya Allah, itu yang paling berat ya. Jadi berat. Ya, dia menikah dengan anaknya orang kaya dengan harapan nanti kan dibantu. Enak. Oh, ternyata enggak. Ternyata kaya yang diduga itu ternyata kaya pinjaman semuanya. Nah, justru setelah dia meninggal itu dia dapat beban ikut mengembalikan ya Allah ahli warisnya. Karena dulu itu kepingin moncer aja. Mercusuar lah. Gitu. Ya,
menderita toh. Nggih, Wah, pasti itu. nggih. Atau mamanya dia kaya betul, tapi ternyata setelah nikah orang tuanya bilang, kamu harus mandiri, kamu harus seperti saya dulu tidak punya apa-apa, nah sekarang saya punya banyak, kamu juga mulai tidak punya apa-apa dulu. Mulai dari nol. Iya dari Allah. ya Nggih. kamu cari gimana cara kamu bisa beli rumah ya. Nggih, nggih. Begitu. Nah itu. Jadi jangan berharap belas kasih orang, jangan mengemis belas kasih orang. Tidak, satu sabda Nabi sangat mencela itu, yang kedua kata Sayyidina Ali, enggak begitu. Nah ini ada lagi kata Najib Mahfud. Siapa Najib Mahfud itu? Dia adalah penulis novel Mesir, sastra dia, Sastra nggih. penulis sastra. Dapat hadiah sastra, Nobel sastra tahun 1988. Lama. Ya, padahal dia backgroundnya filsafat. Jadi sastra. Ya. Jadi sebenarnya dia ini Nggih, nggih. filsafat, sarjana filsafat. Tapi dia lebih senang menulis sastra. Masya Allah. Nah karya-karyanya luar biasa. Dia menulis apa saja ya, tapi disajikan dengan bagus. Dan ternyata penulis begini-begini ini banyak musuh juga ya, karena banyak tersinggung. Allah. Maka dia seringkali diancam bunuh oleh orang-orang karena karya-karyanya. Karena karyanya ya, Iyalah, malah itu. diancam. Ya kan ada di Indonesia umpamanya penulis sastra, tapi karena itu nyenggol negara, kemudian urusannya jadi panjang. Astagfirullah. Tapi dia bertahan sampai umur 82. Dia sampai umur 82 tetap menulis. Dia tidak menulis setelah dia ditikam lehernya di Kairo. Astagfirullahaladzim. Ya itu. Ini terkenal lah Najib Mahfud. Lah ini berpesan untuk kita dan untuk Anda semuanya itu begini. La ahada yahmilu hammaka. La ahada yahmilu hammaka ghairu dhahrik. Tidak ada yang ketika kamu susah itu yang memikul kesusahanmu, itu tidak ada. Kecuali punggungmu sendiri. Ya Allah, nggih. Beban berat itu siapa yang memikul? Ya kamu sendiri. Nggih. Nggak usah minta belas kasih orang. Nanti dibantuin. Nggak. Ya Allah. La ahada yahmilu hamma ghairika. Tidak ada yang menanggung, memikul, mengatasi masalah itu. Ya kecuali punggungmu sendiri lah. Ammal baqun fayuhibbuna ma'rifata qissatika faqat. Ammal baqun fayuhibbuna ma'rifata qissatika faqat. Adapun orang lain itu apa, ndak kasihan? Mereka itu hanya senang mendengar kisahmu. Jadi mereka senang mendengar kamu itu. Ya hanya senang, tapi ya tidak melakukan sesuatu apapun ya. Jelek kamu. Astagfirullah. Cerita panjang-panjang dengan berharap dapat ini, ternyata oh gitu ya. Terus dijawab, ya mudah-mudahan sabar Pak. Saya sendiri juga mengalami yang lebih berat dari itu. Atuh nasibnya nggih. Ya. La ahada yahmilu hammaka ghairu dharim. Tidak ada orang yang bisa menanggung beban hidupmu itu ya kecuali punggungmu sendiri. Amal baqun, adapun orang lain itu fayuhibbuna ma'rifata qissatika faqat. Adapun orang lain itu ya hanya senang, hanya tertarik mendengar atau melihat tulisanmu itu tentang dirimu itu. Allah. Ya kasihan juga, tapi kan tidak melakukan sesuatu. Nggih. Jadi sekali lagi
teman-teman, Mm-mm. saudara-saudaraku, adik-adikku, kakak-kakakku, semuanya yang sangat saya cintai, jangan mengemis belas kasih orang. Ya, berani hidup harus berani tantangan. Ya Allah. Gitu, ya. Jangan mengharap belas kasih orang. Kata Rasulullah, kalau kami menjadi perkasa ya. Ya Allah. Ya, baik, nanti kita lanjutkan. Ya, lanjut ke interaktif ya Prof ya. Ini sudah masuk, ini lumayan banyak yang sudah masuk. Ada dari Ibu Anna ini ya di Surabaya. Assalamualaikum. Bagaimana Prof, seorang ibu yang sudah sepuh, kehidupannya itu tergantung sama anaknya. Apakah itu berdosa, Prof? Oh, kalau ya begini ya enggak berdosa, tapi kan cacat toh. Kenapa sih kok mau bergantung pada anaknya? Oh, harus punya kemandirian ya, Prof Iyalah. ya. Ya berarti dulu masa mudanya bagaimana? Berarti masa mudanya dulu tidak dia saving untuk bagaimana masa tuanya. Oh, ya. Nah sekarang loh anaknya kan sudah berumah tangga. Untuk ngurusi rumah tangga sudah lelah loh. Iya. Itu ditambah dengan beban orang tua. Lalu dibebani lagi untuk memikirkan adik-adiknya. Oh, Ya kan gitu. iya. Nah inilah yang menyebabkan orang stres tuh di sini. Ini generasi sandwich namanya. Ngerti sandwich? Iya, iya. Jadi ini daging ditekan roti dari bawah, ditumpi roti dari atas. Gitu. Astagfirullah. Saya pernah bertemu dengan orang tua yang mengembala kambing. Mengembala kambing dan dia masih tiap pagi itu ambil rumput dimasukkan keranjang dibawa pulang. Menurut saya usianya di atas 65 lah gitu. Saya tanya, Pak, sudah tua kok ya masih cari gini loh. Saya walaupun tuh, aku nggak mau saya bergantung pada anak saya. Justru saya ini ingin kerja begini ini nanti kambing saya nanti kalau anak saya lagi apa saya jual untuk menyenangkan. Ya saya cucu, saya gimana saya itu hidup saya itu menyenangkan cucu. Nah kok saya membebani? Ya Allah, Ya, tolonglah yang jadi mertua jadi orang tua jangan begitu. Ada yang baru nikah sudah dibebani. Sudah ya yang bayar listrik rumah ini kamu, yang bayar air ini kamu, kemudian yang bagian beras itu kamu. Masya Allah. Semuanya kamu Gitu? Iya ada gitu. Karena itu saving dan persiapkan untuk masa tua supaya tidak bergantung. Kasihan loh. Kasihan. Ya, begitu itu makanya negara-negara Barat itu negara yang tidak Islam ya, tetapi berpikir bagaimana nanti orang tua itu tidak bergantung pada anaknya. Iya. Dengan cara mereka menarik pajak untuk masa tua itu. Masa muda itu pajak itu gini, kemudian nanti di apa? Di masa tuanya. Iya, itu sudah ada namanya saving money-nya ya, fruit money. Oh. Kalau di Hong Kong itu fruit money. Itu uang buah. Jadi itu ya keringat kita sendiri, bukan belas kasih negara. Oh iya, karena iya kita waktu itu kan sudah dipajak tarik ini, pajak ini, tarik itu nanti orang. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian yang punya anak, kalau anak itu punya inisiatif sendiri, please silakan, ya, jangan. Masa kemudian banjir menggenang rumahnya. Nah ini besok dibangunkan ya, ini untuk ditinggikan ya, masa begitu? Mereka ngurusi anaknya yang sekolah ini biayanya juga banyak. Ya Allah, iya. Ya, jadilah mertua yang baik, jadilah menantu yang baik, ya sama-sama baik kan enak. Ya. Masya Allah, baik. Ini kunci Bu. Bahkan ini ya saya tambahkan ini ya. Saya ini ada tetangga yang beliau ini habis jatuh lah kakinya sampai berjalannya tidak rata. Ini umur berapa ini 70 lebih, tapi dia masih tetap nawar-nawarkan
Pak, kalau pagarnya perlu dicat, saya Pak cat. Kalau nanti rumputnya sudah Tinggi. tinggi, nanti saya siap memotong Pak. Oke ya, pokoknya kerjanya ringan-ringan. Nggih, nggih. Nah, kerja betul. Dia bilang, saya begini, gini loh Pak, saya itu kepingin membantu anak saya itu yang untuk membayar listriknya sedikit-sedikit, dan kalau saya ini butuh apa-apa, saya punya uang lah 10.000 20.000 saya punya, dan hasil karya saya sendiri. Ya Allah. Mentalnya kayak begitu, justru tidak bersenang-senang di atas keringat anak. Ya. Ya, baik. Nggih. Masya Allah, luar biasa ini. Dan selanjutnya Prof, ini pertanyaan selanjutnya, bagaimana seorang yang tidak puasa dan tidak sholat tapi dia berzakat fitrah, apakah sah zakat fitrahnya Prof? Oh, sah. Karena zakat fitrah tidak ada ketentuan bahwa syaratnya harus puasa. Jangan bikin susah orang lah, ya. Nggih. Kan zakat fitrah itu aturannya gini, bagi yang hidup pada maghribnya hari raya, dan dia punya kelebihan uang atau beras untuk diberikan, maka dia kewajiban. Maka kalau ada bayi lahir saja ya, bayi lahir sebelum maghribnya Ramadan, enggak kena zakat fitrah. Tapi kalau dia itu lahir kemudian bisa menghirup udara malam Idul Fitri, kemudian meninggal, dia kena. Jadi aturannya adalah siapa yang hidup pada malam Idul Fitri dan ada uang untuk zakat, itu wajib zakat. Tidak ada ketentuan harus puasa dan sebagainya. Tidak ada ketentuan harus sholat juga tidak ada. Nanti kalau kita kritik dia, ngono ta ya, gak bisa nek ngono, wis gak sembahyang, ndak sholat, terus apa? Ndak puasa, ndak zakat sekali. Saya zakat di olok-olok gitu. Tapi kita doakan, insya Allah lah tahun depan Ramadan itu beliau puasa, beliau sholat, dan beliau zakat. Ya, jangan dikritik, ya jangan diolok-olok, tapi beri semangat. Masya Allah. Lanjut ini Prof ya. Dari Ibu Ernawati. Assalamualaikum Prof, saya punya orang tua yang sosialitanya itu kebangetan. Tinggal bersama suami saya di rumah orang tua saya, dan ibu saya itu mematok saya 1 bulan itu 2 juta untuk makan dan semua kebutuhan rumah tangga. Tapi yang kelihatan Prof, saya tidak mendapatkan apa-apa untuk makan anak saya, juga dikasihkan yang seadanya. Pada akhirnya saya pun pindah untuk kontrak atau ngekos. Tapi kemudian orang tua itu menangis dan tidak terima. Apakah yang saya lakukan itu berdosa seperti itu Prof? Mohon pencerahannya. Insya Allah tidak berdosa kalau niatnya itu tidak menghukum, ya. Dalam kondisi yang senang-senang gitu ya, dalam kondisi yang senang-senang. Nah, niatnya tidak permusuhan. Ya dia menghindari konflik ya. Menghindari konflik. Iya, menghindari konflik. Kalau nanti di rumah bagaimana, itu repot. Nah, cuma begini, ketika orang tua sedih, Anda tetap berpisah rumah, ya bismillah, nanti sering-sering ke situ lah. Dari rezeki diberi rezeki. Nah, ini dia dijatah oleh orang tuanya harus 2 juta. Lah padahal ini anak-anaknya sendiri masih perlu biaya besar, ya susunya, ya proteinnya, ya ini. Akhirnya ditekan begitu, dia anaknya yang jadi korban. Nggak ada generasi yang baik dalam keluarganya. Astagfirullah. Lalu dia memutuskan ini. Saya kira enggak apa-apa itu. Nangisnya itu nangis sebentar, nanti kalau sudah sering-sering dijenguk, dibawakan martabak, nasi goreng, insya Allah. Iya. Ya Allah. Ya itulah, maka saya selalu mengajarkan kepada semuanya,
ya bismillah lah, jangan begini. Ini besok saya kalau sudah tua ini yang saya ikuti umpamanya. Oh ya, sering ada itu, Ya. Prof. Ini besok yang saya ikuti. Nggih. Aduh, bagi anak kandungnya yes, bagi anak menantunya masya Allah Aduh. terbeban. Nggih. Gitu. Ya diupayakan. Kadang-kadang itu kalau kebutuhan pokok mungkin tidak terlalu banyak ya. Kadang-kadang kebutuhan primer. Nak ini mau ziarah Wali Songo, nak tolong dibayarin nak ya. Itu kan tidak wajib. Maka bagi anak tadi yang berpisah tadi itu tetap wajib untuk memberi dia kebutuhan pokoknya semampunya. Gitu loh. Jadi untuk yang lain-lain loh, beli baju yang baru, beli makanan yang ini enggak perlu. Yang penting makanan pokok itu harus perlu. Ya, gitu. Masya Allah. Nggih. Ngoten nggih Ibu Erna ini tadi ya. Boleh terima telepon ya Prof ya? Ya, silakan. Satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Pak Mul. Monggo Pak Mul. Nggih. Ini Saya itu kan di masjid itu kan suka ngaji. Nah, itu khususnya maghrib Prof. Ada orang sunnah, terus saya itu diketok sama imamnya. Kalau nunggu orang sunnah itu sampai salam baru saya komat. Soalnya ada yang belum komat, belum salam harus dikomati gitu, saya kan nggak berani. Tapi imamnya udah ngepok tangan gini kan, berarti kan suruh komat saya. Mohon dijelaskan, itu. Aku nengge, assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. baik Pak, itu tolong yang imam yang tepuk-tepuk tadi tidak perlu. Sekarang itu pakai yang otomatis saja. Jam itu ya Prof ya. Jadi Tit itu ya. nanti nggak ada orang marah. Nanti kalau itu loh, saya masih sholat sunnah sudah di iqomah, bacakan iqomah, gitu. Gitu. Tapi kalau mesin enggak, tit ya sudah waktunya. Sekarang coba, kalau kita menunggu orang sholat sunnah, setelah kita tunggu selesai, ada orang datang baru lagi sholat lagi, sholat sunnah lagi, kan? Ditunggu lagi yang kedua. Baru lagi ada orang masuk lagi sholat sunnah lagi. Terus kapan sholatnya? Astagfirullah. Ya toh? Inggih. Itu memang dulu pada waktu kecil saya gitu. Jangan dikomati masih ada orang sholat sunnah. Nah, ya kalau orang satu. Nah kalau nanti datang lagi gimana? Ya toh? Kecuali ini saja yang ini, setelah ini itu sudah jalan. Loh boleh. Gitu. Tapi sekarang kan sudah mesin loh. Jadi ada orang sholat nggak sholat ya sesuai waktunya begitu Pak Mul ya. Jadi kalau ditegur, tapi kalau Bapak ditegur loh, itu sunat. Ya, mohon maaf saya kan disuruh oleh Pak Imam tadi. Lain kali ya gitu aja. Oh, ambil rendahnya ya Prof ya. Masya Allah. Ya, daripada nanti geger. Lebih baik kan waktu geger untuk membersihkan toilet atau apa, dan kemudian untuk makan daripada untuk melayani orang yang begini. Orang yang mungkin tidak paham. Gimana nih saya masih sholat sunat kok sudah diiqomah. Loh, kalau kau ingin sholat sunnahmu itu tidak dalam posisi tergesa-gesa, ya datanglah lebih awal. Ya toh? Ya orang yang datang lebih awal, bahkan yang belum adzan sudah datang kok. Tidak terkena masalah. Nah, kenapa Anda datang lebih akhir? Iya Pak, karena saya tadi macet. Makanya itu masalah. Kamu harus sadar bahwa ini masalahnya itu karena diri Anda. Oke, gitu. Iya, baik. Ya, ada 1 menit terakhir Prof. Mungkin kita bisa tutup Prof dengan doa Prof. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka fi'alal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, berikan kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, seluruh pemirsa dan pendengar Radio El Victor ini
kekuatan untuk menjalankan yang kau perintahkan, Amin. watarkal mungkarot, dan kekuatan untuk meninggalkan yang dosa, Amin. wa Ya hubbal Allah. masakin. Jadikan kami orang-orang yang hati kami itu selalu berpihak kepada orang-orang yang miskin, lalu Engkau berikan rizki yang banyak untuk menolong mereka. Amin. Wa antaghfir lana wa tarhamna, lalu ampunilah kami dan kasihilah kami. Amin. Wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana wa idza aradta fitnatan fi qaumin fatawaffana ghairu maftunin. Ya Allah, jika banyak orang kemudian menjadi orang yang rusak akhlaknya karena segala macam keadaan dan fasilitas, maka wafatkan kami sebelum kami ikut rusak seperti mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Masya Allah, matur sembah nuwun Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Nggih.